Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita di dalam keadaan yang sehat dimanapun kita berada sekarang. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan, pemeliharaan, kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur pada Engkau di mana dalam keadaan apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau yang menjadi pendamping, menjadi penguat kami di dalam meneruskan hidup kami dengan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah namamu. Saat ini kami mendengar firman-Mu. Tolong Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, tema khotbah saya hari ini yaitu nantikan pertolongannya. Nantikan pertolongannya, yaitu pertolongan daripada Allah kepada kita semua. Jadi kata lain bagi kata nantikan yaitu menunggu. Jadi apa yang mau ditunggu itu, apa yang mau dinantikan itu, tentulah dalam keadaan situasi kita sekarang ini adalah kita sangat menanti-nantikan pandemi COVID-19 ini akan bebas, akan pulih sepenuhnya di negara kita, negara Malaysia. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya ada vaksin yang berjaya diciptakan oleh para pakar, oleh para ahli saintis. Tentu semua kita, rakyat Malaysia dan seluruh rakyat di seluruh negara di dunia ini menantikan kebebasan dan pemulihan terjadi. Ingin lepas daripada pandemi COVID-19 ini. Inilah kerinduan, inilah harapan, inilah usaha dan inilah matlamat kita. Kalau boleh berlalulah dengan cepat. Tetapi saudara-saudari, sayangnya harapan, kerinduan dan keinginan kita ini berlaku sebaliknya, yaitu amat mengecewakan, amat menyedihkan dan mengkhawatirkan kita. Di mana sejak beberapa minggu ataupun beberapa hari ini kes COVID mendadak meningkat dengan sangat pesat di negara kita. Tidak terkecuali kita sebagai umat Kristen, semua takut dan semua terkesan akibat pandemi COVID-19 ini. Maka itu saudara-saudari yang kekasih sekalian, di waktu-waktu sulit kita sekarang ini saya mengajak kita melihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya 35 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Dan inilah teks kita pada hari ini, Yesaya 35 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Tajuk besarnya di sini di dalam terjemahan Indonesia yaitu keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara, keterangan dari teks pembacaan tadi dan teks sebelumnya keadaannya begini, yaitu Yerusalem dan Yehuda digambarkan sama seperti padang gurun dan juga padang kering. Karena Israel hancur oleh bangsa lain dan bangsa Israel mereka tidak mampu mempertahankannya karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Itu kita boleh lihat di dalam cerita, di dalam teks-teks sebelumnya. Israel hancur, mereka hancur oleh kesombongannya di hadapan Allah. Tidak ada lagi kehidupan dan harapan, semuanya menjadi kering dan juga gersang. Seolah-olah tidak akan ada lagi kehidupan bangsa itu.
Ini sama seperti keadaan negara kita sekarang ini akibat pandemi COVID-19 ini, sepertinya keadaan negara kita ini dalam keadaan yang kering, tiada harapan, malah lumpuh, kes mendadak dengan pesat hari ke hari. Namun cerita selanjutnya di dalam teks Yesaya 35 ini, Allah menyatakan bahwa padang gurun dan padang kering itu serta padang belantara itu akan bersorak-sorak dan berbunga kembali. Kehidupan yang tandus tanpa harapan itu dijanjikan akan bersorak-sorak dan berbunga, akan ada harapan dan kehidupan. Kemuliaan Allah akan kelihatan dalam bangsa itu. Dan sesuai keadaan negara kita sekarang ini juga, kemuliaan Allah akan kelihatan di negara kita Malaysia. Jadi bahagian kita adalah nantikan pertolongannya. Dari pembacaan teks firman Tuhan ini ada 3 poin yang saya dapat dan juga mahu kongsikan kepada kita semua hari ini. Di tengah-tengah kita menanti atau menunggu pertolongan Allah, menanti dalam usaha jalan keluar dari pandemi COVID-19 ini, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dilakukan atau diingatkan oleh kita sebagai umat-umat percaya dalam menanti pemulihan daripada pandemi COVID-19 ini. Poin pertama adalah menguatkan tangan yang lemah lesu dan juga meneguhkan lutut yang goyah. Itu kita boleh lihat di dalam ayat yang ketiga tadi yang sudah dibaca. Yesaya dalam tulisannya beribu-ribu tahun yang lalu telah menuliskan sebuah prinsip penting bagi kita, agar kita menguatkan tangan yang lemah lesu dan meneguhkan lutut yang goyah. Tangan yang lemah lesu bercakap tentang orang-orang yang sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi, yaitu orang-orang yang sudah mengalami masalah berat dan juga sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara itu lutut yang goyah menggambarkan orang-orang yang sudah tidak dapat berdiri dan bangkit karena masalah yang ia hadapi terus-terus menekan dia. Inilah perintah Tuhan bagi kita sebagai semua umat-umatnya, agar kita menguatkan tangan yang sudah lemah lesu dan meneguhkan lutut yang sudah goyah. Kata menguatkan yaitu membantu orang-orang yang memerlukan sokongan kita, yang sudah tidak memiliki harapan lagi, yang sudah kosong dan kurang motivasi, yang sudah tidak mau hidup lagi, yang sudah pasrah, yang pikirannya sepertinya mahu mati terus, yang pikirannya hancur, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Iman kerohaniannya juga kosong, seperti tin kosong, sudah tiada lagi isi, yang sudah tidak mungkin bangkit lagi. Jadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menguatkan mereka yang lemah. Kita dipanggil bukan cuma hanya mendoakan mereka, tetapi turut menguatkan dan meneguhkan mereka. Apakah itu rekan-rekan, saudara seiman kita, anggota keluarga kita, saudara mara kita, ataupun teman-teman kita. Tuhan meminta kita untuk menghibur mereka, mengabarkan berita sukacita kepada mereka, yaitu berita tentang Yesus, dan juga mengungsikan firman-Nya yang memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, memberikan hidup. Bahkan juga mendengar mereka dan memberikan kata-kata motivasi, sokongan untuk mereka. Malah kalau mampu kita lakukan disusuli dengan tindakan kita. Dan jangan justru menghakimi dan membuat orang-orang tersebut tambah hilang harapan lagi dan bertambah tertekan dengan tindakan ataupun respon kita. Tetapi mari kita belajar sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu memberikan jalan keluar kepada mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Poin kedua, apa yang harus diperhatikan, dilakukan, dan diingatkan oleh kita sebagai umat-umat percaya dalam menanti pemulihan atau pertolongannya dari pandemi COVID-19 ini, yaitu tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Ayat yang keempat ada dikatakan di situ.
Arti tawar hati dalam kamus umum yaitu tidak ada kemahuan lagi, tidak bersemangat lagi, hilang sudah minat sama sekali. Saudara, kalau engkau selama ini seorang yang tekun di dalam doa, maka teruslah tekun, jangan tawar hati, berdoalah kepada Tuhan terus menerus seperti mana ketekunanmu yang sudah kita lakukan itu. Jangan tawar hati, menaikkan doa sepaat, dan jangan hilang semangat berharap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya kita semua saudara-saudari seiman di Kota Belut, malah umat-umat Kristen yang ada di Malaysia ini adalah umat-umat yang bersatu di dalam doa, yang setia berdoa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi disebabkan keadaan yang belum ada tanda-tanda untuk bebas, malah makin bertambah, sudah beberapa bulan kes terus ada di negara kita Malaysia, malah vaksin pun belum ada lagi diciptakan, maka mungkin hal ini menyebabkan sebahagian dari kita yang sudah menjadi lemah, menjadi tawar hati, malah mungkin berpikir, ya berdoa tetapi tiada juga hasilnya, tiada juga dijawab oleh Allah. Kita lalu marah kepada Tuhan. Maka itu saudara-saudari, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, yaitu jangan tawar hati. Jangan tawar hati, jangan tawar hati berdoa kepada Tuhan, jangan tawar hati berharap padanya, jangan tawar hati beribadah kepadanya bersama dengan keluarga kita. Jangan tawar hati menantikan pertolongannya yang terus akan yang sudah dijanjikannya kepada kita. Tetap semangat, kita terus setia dan bertekun di dalam doa, jangan kita terus berputus asa, dan mari kita percaya saja bahwa Allah melihat dan juga mendengar seruan doa-doa kita selama ini. Dan Dia akan menjawab sesuai dengan rencananya. Mari kita lakukan saja bahagian kita, yaitu laksanakan panggilan kita dan terus bersabar. Poin terakhir ketiga, apa yang harus diperhatikan, dilakukan atau diingatkan oleh kita sebagai umat-umat percaya dalam menanti pertolongan Allah, menanti Malaysia pulih daripada pandemi COVID-19 ini, yaitu terus kuatkan hati, jangan takut, tetapi lihatlah Allah yang pasti akan menyelamatkan dan memulihkan negara kita Malaysia. Ayat yang keempat B, poin yang terakhir di situ mengatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Artinya yaitu akan ada pembebasan daripada Tuhan, akan ada pemulihan yang daripada Tuhan. Saudara, kata kuatkan hati di sini memberikan kita persiapan hati agar apapun yang akan timbul kesan daripada pandemi COVID-19 ini, dan ini memang sudah atau sedang terjadi atau berlaku kepada masyarakat, yaitu ekonomi terganggu habis, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga timbul, perceraian dan juga perselisihan, dan perancangan kita terganggu, maka teruslah kita kuat, jangan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Jangan kita melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Tuhan sebagai umat-umat Allah. Dan sebagai orang percaya, jangan kita hilang harapan, tetapi terus kita berpegang pada firman-Nya. Tetap percaya dan berharap kepada Bapa kita yang di surga, yang akan memampukan kita melaluinya dan yang akan membuatkan kita berjaya melewati musim-musim ini sekarang. Dan janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi laluilah bersama Allah dan percayalah semua ini akan berlalu, tidak selama-lamanya akan begini. Percaya bahwa pertolongan Allah akan terjadi, pemulihan akan terjadi tepat pada waktunya dan sesuai dengan rencananya. Memang kita sebagai manusia biasa kita tidak tahu, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan pasti membebaskan. Kemudian kalimat jangan takut di sini bukan berarti kita mengabaikan atau tidak mempedulikan nasihat daripada KKM atau tidak mengikuti, mematuhi SOP, tidak jaga kebersihan, tidak jaga
kesehatan, tidak jaga jarak dan sebagainya. Pergi sana sini walaupun sudah tahu itu bahaya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kalimat jangan takut di sini. Kalimat jangan takut di sini artinya dalam keadaan apapun yang berlaku di sekitar kita, kita tetap berjaga-jaga, minta hikmat bijaksana daripada Tuhan. Tetapi pada masa yang sama kita pegang prinsip dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, maka itu kita jangan takut dengan situasi keadaan ataupun masa depan yang bakal kita akan hadapi. Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu usaha pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan tertentu seperti rasa sakit atau ancaman daripada bahaya. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar, salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan juga kemarahan. Namun ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut dan juga berpanjangan. Karena kita terus dikuasai olehnya, sukacita dan damai sejahtera kita akan dirampas kalau ketakutan terus-menerus menguasai diri kita. Dan Alkitab mau menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Artinya rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan, karena itu sebagai orang percaya tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan terus-menerus. Saudara-saudari, penyertaan Allah adalah jaminan kita untuk tidak takut di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi seburuk apapun. Yakinlah kita tidak bergumul sendirian, ada Tuhan beserta menolong, dan juga firman-Nya memberikan kita kekuatan dan juga kebijaksanaan melalui hari-hari yang sukar ini. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Jangan terlalu pandang dan juga fokus pada masalah-masalah yang ada, tetapi pandanglah pada Tuhan Yesus Kristus yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang ada. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari, dalam keadaan apapun kita sekarang ini akibat dari pandemi COVID-19 dan apapun yang akan bakal terjadi di persekitaran, di tempat pekerjaan, di dalam keluarga kita, dan juga keseluruhan di negara Malaysia, mari janganlah berhenti berharap kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itu di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Sebab Dia pasti akan menyelamatkan dan juga membebaskan keadaan kita. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudari. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Saat ini dan sebentar tadi kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami Bapa untuk terus mengingat akan firman-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesegaran di dalam kami menempuhi dan juga menghadapi musim-musim yang bagi kami secara manusia biasa adalah hal masa-masa yang sangat gawat, yang sangat susah. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kami keyakinan, memberikan kami kekuatan. Firman-Mu terus kami alami di dalam hidup kami, sehingga kami dapat di dalam keadaan situasi pun kami tetap berdiri dan juga punya pengharapan, tidak punya hilang harapan, tetapi terus pandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu menolong dan datang kepada kami untuk membebaskan kami, menguatkan kami, menegurkan kami dalam menghadapi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang sudah menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.